Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas soal fitur terbaru di Escuela versi 1.2.0. Jadi di sini adalah screen utamanya, jadi masih agak labil nih sekiranya akan kayak gimana. Kayaknya ini cukup konsisten ya, kalau sebelumnya kita lihat ada folder di kiri kanan ini. Lalu ini saya ganti gambarnya ke SVG ya, supaya nggak ngeload gambar yang JPG atau PNG. Ini pakai SVG jadi lebih ya gampang lah ya, jadi vektor dia bentukannya. Oke, langsung kita bahas fiturnya. Yang pertama tentu kita merestructure DB kita ya. Jadi beberapa column yang kita rename, ada beberapa column yang kita atau beberapa table yang kita ganti juga, ada beberapa table yang kita tambahin. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat di dalam point misalnya di sini ya, ini ada saya pindahin UI-nya ya kiri. Nah, ini ada dua nih sekarang nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di dalam master point di sini ada yang namanya pelanggaran dan kebaikan. Di sini ada berantem dengan teman sekelas, ada membantu mengambilkan makan siang kayak gini. Nah, nanti dia ketika ditambah poin di sini ada dua nih pelanggaran dan kebaikan ini. Nah, kayak gini ya. Jadi ada fitur itu sekarang ada masternya, ada listnya, ada tambahnya juga. Jadi di sini tambah poinnya ya. Nah, ini tipenya yang pelanggaran atau tipenya adalah kebaikan. Oke, itu yang pertama poin. Kalau teman-teman lihat di dalam list data poin di sini, sekarang bentukannya adalah kayak gini. Ada filter by group ya, ada kayak gini misalnya. Lalu ada juga filter by group ya kan, ada poinnya, kapan dia dilakukan, lalu grupnya. Lalu bisa di-download ya. Ini hasilnya adalah bentukannya Excel teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia akan membentuk Excel. Nah, kayak gini. Jadi ada poinnya berapa pelanggaran, nah contohnya gini lah. Oke. Lalu ada record date. Oke, di sini tuh adalah yang list data point ya. Ini saya agak belibet ngobrolnya, agak udah lama nggak ngomong juga. Oke. Maksudnya nggak lama nggak bikin bahasan yang kayak gini. Lalu yang master pengguna, kita balik lagi ya ke master pengguna. Di sini sekarang kita udah bisa tambah data dengan role ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada role, jumlah super user dan piket ya. Ada dua di sini sekarang, ada piket, ada juga super user. Lalu ada listing kayak biasa ya, nih daftar pengguna. Lalu di dalam master group juga nggak ada yang baru ya di master group. Kalau lihat teman-teman di sini sekarang cuma ada tambahan jumlah anggota yang di dalam grup tersebut gitu ya. Lalu master peserta. Nah, di sini ketika tambah bisa langsung pilih grupnya sama aja ya. Dia bisa upload. Sekarang teman-teman lihat di sini ada download template upload peserta. Nah, ini teman-teman nanti lihat ya di hasil downloadan teman-teman itu ada folder download ya. Folder storage itu dicek lagi ya. Kenapa? Karena itu akan kita akan upload di sana gitu. Cek lagi ya. Di situ ada template-nya ya. Oke, di listing peserta. Nah, ini kayak gini bentukannya sekarang. Jadi kalau mau lihat fotonya tuh pakai diklik aja di sini. Lihat foto peserta kayak gini. Nah, ini adalah QR code-nya. Di sini bisa ditambah lewat sini atau dicari dan juga di filter by group ya. Sekarang bisa dicari kayak gini. Atau di download juga bisa ya. Bentukannya sama Excel juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bentukannya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, passwordnya apa, ada nama gitu ya, kayak gini. Oke, ada master peserta, lalu master point yang tadi kita bahas ya. Ada master jadwal juga sama ya, bentukannya kayak gini. Jadwal piket, nah kayak gini bentukannya, sama aja. Lalu ada juga yang namanya master kunci rahasia, ini juga gak ada yang baru dari sini. Nah, di sini yang list data absensi, ini sekarang kita udah bisa ekspor ya, pakai. Jadi kalau di download ini bisa juga. Kalau kita lihat di sini. Nah, muncul di sini ya, hadir, status hadir. Ini Liam Tud. Oke. Lalu di list approval absensi juga sama bentukannya sekarang kayak gini, nggak lagi pakai table ya. Ada bisa filter by status ya. Nah, ini saya coba cari, lalu di download juga bisa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang dapat kayak gini. Nah, grupnya human resource, namanya siapa, sakit alasannya ya. Catatannya juga ada di sini ya, nomor ID juga ada di sini. Oke, lalu list data point yang tadi kita bahas ya, di sini ada poinnya, lalu juga bisa kita excelkan saja.
Oke, gimana sekarang caranya kita nge-upgrade dari versi 1.10 ke 1.20 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada folder storage ya. Jadi ini dipakai aja folder storage-nya. Lalu ada env. Nah, ini pertama lihat dulu di sini ada server asset URL. Diubah dulu ke 0 ke kosong kayak gini ya. Nih. Lihat. Kalau sebelumnya tuh di sini ada media namanya nih, kayak gini. Dihapus aja, dikosongin, oke? Lalu di dalam face recognition provider, kalau teman-teman pakai AWS, di set aja AWS kayak gini. Kalau nggak ada, ya nggak usah di set ya. Nah, ini kenapa? Karena nanti biar kita nggak ngehit ke AWS padahal kita nggak nge-set up gitu. Lalu jangan lupa ngejalanin SQL ini ya. Yang ini ada banyak SQL script untuk kita ngubah-ngubah table-table dari versi sebelumnya ke sini. Kalau baru banget, baru pakai yang master dump ya. Jadi kalau misalnya pengen fresh install, pakainya yang master dump. Tapi kalau dari 1.10 ke 1.20 ini pakai yang ini. Oke, thank you semuanya.